Presiden Prabowo soroti keberhasilan sektor pertanian di Forum Ekonomi Global. Kapolri gandeng FBI untuk mengusut ancaman teror bom di Saudi Airlines. Kuta Beach Skatepark ikonik pertama di Asia. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajan Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian nyata pemerintah dalam sektor pangan nasional di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Produksi beras dan jagung disebut meningkat 50% dalam 7 bulan pemerintahannya. Moderator plenarного заседания Надим Катаиш. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian konkret pemerintah di bidang pangan nasional sebagai hasil dari reformasi regulasi dan pemberantasan korupsi. Dalam pidato resmi di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg atau SPIEF 2025, Prabowo menyebutkan bahwa dalam 7 bulan pemerintahannya, produksi beras dan jagung meningkat sekitar 50%. Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil langsung dari strategi deregulasi dan reformasi birokrasi yang memangkas hambatan serta memberantas korupsi di sektor pangan. Lonjakan produksi diiringi dengan peningkatan cadangan beras nasional yang kini mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu 4,4 juta ton. Capaian tersebut disebut sebagai pijakan awal menuju target 4 tahun pemerintah ke depan, swasembada pangan dan menjadi negara pengekspor beras dan jagung. Prabowo menyatakan bahwa sektor pangan menjadi prioritas utama dari 4 agenda pembangunan nasional. Dalam forum internasional tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya intervensi negara dalam menjamin kemakmuran yang merata. Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi yang lemah, mengatasi kemiskinan, dan menghilangkan kelaparan, meskipun tetap mengadopsi unsur-unsur kapitalisme yang unggul. In my 7 months of administration, we have achieved an increase in rice and corn production of around 50%. And this is the greatest increase production in the aggregate in the history of the Republic of Indonesia. And we have now in our government warehouses 4.4 million tons of rice, which is the largest reserve in the history of the Republic of Indonesia in just a few months of my administration. We increased efficiency, we fight very strongly against corruption, we deregulate, we cut all the regulations which increase inefficiency. Tim Liputan Berita Nasional TV. Therefore, when I took over, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama dalam menangani konflik. Di hadapan publik internasional, Prabowo menegaskan bahwa rekonsiliasi lebih mulia daripada konfrontasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengalaman militer yang dimilikinya justru membentuk komitmen kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam sesi tanya jawab di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg 2025, Prabowo menyatakan bahwa dialog selalu lebih diutamakan daripada konfrontasi terbuka. Prabowo menyebut sosok Nelson Mandela sebagai inspirasi utama dalam menangani konflik dan membangun keharmonisan dengan para lawan. Ia menggarisbawahi bahwa kebesaran Mandela terletak pada kemampuannya untuk memaafkan dan mengajak bekerja sama mantan musuhnya setelah keluar dari penjara. Presiden Prabowo mencontohkan pengalaman rekonsiliasi di dalam negeri, khususnya konflik Aceh.
Ia mengungkapkan bahwa mantan komandan Tentara Pembebasan Aceh yang pernah berkonflik dengan negara selama lebih dari 2 dekade, kini bergabung dengan partai politiknya dan menjabat sebagai Gubernur Aceh. Presiden Prabowo menegaskan bahwa jalan perundingan selalu menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perselisihan, baik di tingkat nasional maupun global. Baginya lebih baik saling berbicara daripada saling menumpahkan darah. I want to say I was a former soldier. And as a former soldier, I really know the value of peace and reconciliation. As a former soldier, I always try, now, even before, I always try to negotiate. Better to talk than to kill each other. This is my position. Always talk, always negotiate. Tim Liputan Berita Nasional TV. President Putin on a more practical. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap berdiri di jalur non-blok di tengah ketegangan geopolitik global. Sikap ini dipandang sebagai bentuk konsistensi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Thank you. I think, in my opinion, is Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap berada di jalur non-blok di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. we respect. Prabowo mengakui bahwa mempertahankan posisi netral tersebut bukanlah hal yang mudah, namun dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Prosperity. Penegasan ini disampaikan Prabowo saat mengikuti sesi tanya-jawab di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg atau SPIF 2025. And this is what we Menurutnya, non-blok adalah pilihan yang berlandaskan kepercayaan pada kolaborasi, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dengan semua pihak. convince. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan besar manapun, namun tetap menghormati semua negara. Ia juga menyerukan pentingnya menghindari rivalitas global yang tidak produktif di tengah dunia yang semakin terhubung dan saling bergantung. Especially if it goes. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa sikap non-blok merupakan bagian dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Melalui posisi tersebut, Indonesia akan terus menjalin kerjasama dengan semua negara tanpa terikat pada aliansi militer atau blok manapun. All parties. Thank you. I think, in my opinion, is it's not easy, but it's a line that we are determined to maintain. As I said, we respect all the great powers, we respect our neighbors, and we really believe that the only way for prosperity is collaboration, cooperation, and peaceful coexistence. And this is what we... Tim Liputan Berita Nasional TV. So, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg. Salah satu yang disoroti adalah upaya peningkatan beasiswa bagi pemuda Indonesia untuk belajar di Rusia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk meningkatkan jumlah pemuda Indonesia yang mendapatkan kesempatan belajar di Rusia melalui skema beasiswa. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah untuk memberikan akses pendidikan internasional yang lebih luas bagi generasi muda. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dan sumber daya manusia yang dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Rusia. Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Rusia dalam sejarah panjang hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan kerja Prabowo ke Rusia ini berlangsung bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia. Berbagai kerjasama penting disepakati, meliputi sektor ekonomi, perdagangan, investasi, transportasi, hingga pertahanan.
Presiden Prabowo juga menyambut baik pembukaan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Bali yang dioperasikan maskapai Rusia hingga 4 kali seminggu pada musim dingin. Indonesia siap membuka rute penerbangan langsung lainnya ke berbagai kota guna memperluas konektivitas antar kedua negara. Kami juga sudah mencapai banyak persetujuan baru, dan terutama kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Saya berharap bahwa kunjungan ini akan membawa kemajuan yang sangat signifikan bagi hubungan antara kedua negara. Tim Liputan Berita Nasional TV. Yang pertama, Ya, Presiden Prabowo Subianto melakukan penghormatan kepada para korban tragedi pengepungan Leningrad di Rusia. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan untuk mempererat hubungan bilateral dengan negara sahabat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan penghormatan kepada para korban tragedi pengepungan Leningrad dengan meletakkan karangan bunga di Piskaryovskoye Memorial Cemetery, Rusia, Kamis 20 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari kunjungan kenegaraan Prabowo ke Rusia dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara. Piskaryovskoye Memorial Cemetery merupakan tempat peristirahatan terakhir ratusan ribu warga sipil dan prajurit yang gugur selama blokade Leningrad oleh pasukan Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Di bawah patung Motherland Mother, 3 prajurit Rusia membawa karangan bunga dan meletakkannya di depan Prabowo sebagai simbol penghormatan terhadap keteguhan rakyat Rusia. Setelah meletakkan bunga, upacara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang berlangsung hikmat. Rintik hujan yang turun perlahan menyertai momen sakral tersebut, tanpa seorang pun peserta yang berlindung di bawah payung, termasuk Presiden Prabowo. Upacara ditutup dengan penghormatan militer dan defile oleh para pejabat pemerintah yang turut hadir. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kapolri gandeng FBI usut ancaman bom Saudi Airlines. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polri berkoordinasi dengan FBI usut ancaman bom kepada Saudi Airlines yang membawa rombongan haji Indonesia. Koordinasi meliputi pengecekan identitas pengirim surat elektronik. Disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Istio Sigit di Jakarta terkait penanganan ancaman bom terhadap pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5276 yang membawa rombongan haji Indonesia. Polri melalui Densus 88 kini tengah berkoordinasi dengan Federal Bureau of Investigation atau FBI. Koordinasi meliputi pengecekan identitas pengancam bom yang mengirimkan melalui email atau surat elektronik. Berdasarkan penyelidikan awal, diketahui alamat email Yunusuk tidak sesuai dengan nama pemilik email sebenarnya. Koordinasi lainnya dengan FBI menyangkut wilayah hukum untuk penanganan kasus tersebut. Karena diketahui setelah mendapatkan ancaman bom, pilot pesawat Saudi Airlines melakukan pendaratan darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa 17 Juni lalu. Kita sedang berkoordinasi dengan FBI untuk meneliti email yang ada. Sementara kita dapati email yang dikirim tidak sesuai dengan nama dimaksud, sehingga kita sedang melakukan pendalaman lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, retret tahap pertama para kepala sekolah rakyat resmi ditutup oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Batalion Arhanud Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Retret ini menjadi momen penting dalam membangun pendidikan alternatif berbasis empati. Sebanyak 53 kepala sekolah rakyat dari berbagai daerah mengikuti retreat tahap pertama yang mengusung tema menumbuhkan empati, menginspirasi harapan.
Kegiatan dilaksanakan di dalam suasana barak militer dengan beragam aktivitas dan pembentukan karakter. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan, retreat ini adalah langkah strategis untuk membekali para kepala sekolah dengan nilai-nilai kepemimpinan, empati, dan keterlibatan masyarakat. Agus Jabo menyebut, para kepala sekolah rakyat bukan sekadar pengajar, tetapi penyembuh jiwa dan pencegah harapan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia juga menyampaikan bahwa sekolah rakyat adalah gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk merespons tantangan kemiskinan ekstrim melalui pendekatan perasramaan yang penuh kasih sayang. Retreat ditutup dengan yel-yel bersama yang dipandu langsung oleh Wakil Menteri Sosial dan Komandan Resimen Arhanud I Valetehan, Kolonel ARH Tarmaji, sebagai bentuk komitmen bersama membangun masa depan anak-anak bangsa. Dari Jakarta, Syahnas Khairunias, Anggada Agung Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi kualitas beras produksi gabungan kelompok tani Sidomulyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok tani ini sudah menerapkan sistem barang dalam keadaan terbungkus atau BDKT yang sesuai dengan peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama rombongan meninjau langsung tempat produksi beras produksi gabungan kelompok tani Sidomulyo di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Jumat siang. Peninjauan ini merupakan langkah Kementerian Perdagangan untuk memastikan penerapan BDKT beras produksi Gapoktan Sidomulyo sudah sesuai peraturan. Selain melihat langsung proses penggilingan beras, Mendak Budi Santoso juga meninjau proses pengemasan hingga mengecek kuantitas beras Sidomulyo yang sudah dikemas dengan alat timbangan. Menurut Mendak Budi Santoso, beras produksi Gapoktan Sidomulyo di Kabupaten Sleman telah menerapkan BDKT sesuai peraturan, sehingga masyarakat tidak perlu ragu akan kuantitas dan kualitasnya. Bagus ya, jadi kan dulu pernah kita cek memang ada kekurangan sedikit, terus kita lakukan pembinaan dan sekarang sudah sesuai, artinya takarannya sudah sesuai. Ya kalau 5 kilo ya 5 kilo, sehingga itu sudah sesuai dengan ketentuan BDKT dan unsur dari perlindungan konsumen. Jadi masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi bahwa ketika beli beras khususnya Super Sidomulyo itu sudah sesuai takaran. Gapoktan Sidomulyo di Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sejak awal tahun 2025 telah menjadi role model dari pengembangan kelembagaan Gapoktan. Setiap bulan, melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, LDPM, Gapoktan Sidomulyo mampu mendistribusikan 200 hingga 300 ton beras medium, premium, dan super senilai kurang lebih 3 miliar rupiah. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Rumah subsidi pemerintah dipamerkan di lobi Nobu Bank, Jakarta Selatan. Hunian mini yang dipasarkan dengan harga mulai dari 100 juta rupiah ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan akan membangun rumah subsidi di kawasan perkotaan. Rumah subsidi buatan Lipo Group yang dirancang untuk masyarakat perkotaan ini mendapatkan beragam tanggapan dari publik. Meski menuai pro dan kontra, tak sedikit anak muda milenial yang menunjukkan ketertarikan terhadap hunian tersebut. Rumah subsidi mini ini dirancang untuk menjawab tantangan kekurangan hunian di kawasan perkotaan. Dengan luas bangunan mulai dari 14 meter persegi untuk tipe 1 kamar dan 23 meter persegi untuk 2 kamar, hunian ini ditawarkan dengan harga terjangkau mulai dari 100 juta rupiah per unit. Meski ukurannya terbilang kompak, rumah ini menggunakan material berkualitas, termasuk struktur beton bertulang, lantai keramik dan instalasi air bersih dari PDAM. Sejumlah masyarakat menganggap ukuran rumah terlalu kecil untuk keluarga. Namun di saat yang sama, kalangan milenial melihatnya sebagai peluang untuk memiliki hunian pertama di kawasan strategis. Dari sisi space sebenarnya cukup ya. Cukup kalau untuk yang masih single atau enggak masih baru married mungkin ya. Tapi kalau udah punya anak agak lebih besar,
itu kayaknya untuk ruang tumbuh kembang anak itu sangat terbatas menurut aku sih ya. Cuman tapi balik lagi goalsnya mau apa. Kalau emang goalsnya mau punya rumah dan dekat di daerah sekitaran Jakarta, ini worth it sih sebenarnya. Dan untuk Mbak sendiri ini kira-kira tertarik di rumah subsidi yang 1 bedroom atau 2 bed? Yang 2 bedroom sih. Untuk harganya sendiri kira-kira cocok apa nggak sih Mbak? Kalau tadi kalau berdasarkan informasi yang didapat ya, katanya kan ini sekitarannya tuh Bodetabek ya, tapi yang nggak ujung banget katanya, sangat hanya perbatasan Jakarta Percis gitu. Itu sih masih masuk di akal sih, gitu. Harganya 130. Kalau mungkin saya dari POV anak muda ya, kalau dari anak muda yang mungkin masih belum punya anak atau mungkin punya anak pun baru 1, itu kayaknya oke aja sih. Dari harga sendiri menarik ya, tadi tuh harga sekitaran berapa ya, 100 ya, 100 jutaan, itu oke banget sih. Yang 2 lantai ini sih, yang 2 lantai ini saya lebih menarik yang itu, karena mungkin bisa dimanfaatin space-nya untuk ruang kerja dan yang lainnya gitu. Pemerintah menyatakan terbuka terhadap masukan dan siap melakukan penyesuaian desain sesuai kebutuhan lapangan. Dari Jakarta, Shanas Khairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Tingkatkan sinergitas dan kolaborasi antar instansi penegak hukum. Kapolri menggelar Bayangkara Sport Day. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai bagian dari rangkaian dalam menyambut hari ulang tahun ke-79 Bayangkara. Ketua KPK, Jaksa Agung. Bersama Panglima TNI Agus Subianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka event olahraga Bayangkara Sport Day di lapangan Bayangkara, Mabes Polri, Jakarta Sabtu pagi. Selain anggota Polri, kegiatan yang diikuti oleh 3.028 peserta ini turut diikuti dari sejumlah instansi penegak hukum seperti dari Kejaksaan, TNI, KPK, dan juga lintas kementerian. Kapolri Jenderal Listio Sigit sampaikan, tujuan digelarnya Bayangkara Sport Day untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar instansi penegak hukum sesuai asta-cita di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai bagian dari rangkaian dalam menyambut hari ulang tahun ke-79 Bayangkara. Jadi yang utama dari kegiatan hari ini adalah kita bersama-sama terus menjaga sinergitas untuk Indonesia yang lebih baik seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Rencananya, puncak peringatan HUT Bayangkara Polri ke-79 akan berlangsung pada 1 Juli mendatang di lapangan Monas, Jakarta Pusat dengan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, bagi Anda yang berwisata ke Pulau Bali nampaknya kurang lengkap jika tidak berkunjung ke Pantai Kuta. Di sini Anda bisa bermain skateboard di tepi pantai dengan menikmati keindahan laut Pulau Dewata. Meski banyak muncul destinasi wisata baru di Bali, Pantai Kuta nyatanya tetap jadi primadona bagi para pelancong. Sambil menikmati deburan ombak dan menunggu matahari tenggelam, kini wisatawan dapat bermain skateboard di Kuta Beach Skate Park. Uniknya, skatepark yang dibangun di lahan seluas 10 are dengan menelan anggaran hampir 500 juta rupiah merupakan skatepark pertama di Asia dan kedua di dunia yang berlokasi tepat berada di bibir pantai. Pembangunan fasilitas skatepark ini juga sejalan dengan penataan sepanjang kawasan Pantai Seminyak, Legian, dan Kuta yang dirancang menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. Kuta Beach Skate Park terdiri dari 2 trek, yaitu street skate dan skateball. Nah, khusus kawasan ini. Nah, kemudian juga kita akan lanjutkan tematik-tematik yang lainnya yang ada di wilayah pesisir pantai kita, sehingga apa yang memang diharapkan dari pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat Badung khususnya dan Bali pada umumnya itu bisa terwujud. Boatnya mungkin ada ya sedikit expert
Tapi ada satu obstacle yang berbentuk ini candi bentar. Itu ya sedikit expert karena harus melakukan transfer lompat dari titik satu ke titik lain. Ya, itu kecuali pro baru bisa. Kita orang umum, orang baru belajar tidak bisa. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.